Kekuatan luar angkasa Upanishad. Wanita dewasa itu berteriak ketakutan. Dia hanya bisa melihat Xian menghilang dan muncul kembali di lapisan luar desolate dalam sekejap mata. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat kesal. Di wilayahnya, dia bisa mengetahui wilayah asli Xian hanya dengan sekilas, tetapi dia tidak bisa mengetahui kekuatan Upanishad mana yang sedang dia kembangkan. Jadi, dia tidak bisa memprediksi bahwa Xian memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad. Melihat Xian melarikan diri menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishadnya, dia langsung mengerti. Dia tahu mengapa Xian tenang ketika dia bertemu mereka. Ibu, gadis ramping namun anggun itu mengubah wajahnya. Pria muda itu juga memiliki wajah menyesal. Dia mendesah dengan enggan dan menggelengkan kepalanya. Ayah pasti tahu kekuatan Upanishad yang dia kembangkan. Itu sebabnya dia bisa meninggalkannya di sini tanpa penjagaan. Saat mereka bertiga siap menyerang Xian, mereka bahkan telah mengerahkan energi mereka. Di satu sisi, mereka ingin mengambil kembali buah penuntun. Di sisi lain, mereka ingin membuat Sang Chen menunjukkan dirinya. Ketika Xian berhasil melarikan diri, mereka tahu Sang Chen telah pergi sejak lama. Bajingan pengecut itu, wanita dewasa itu menggertakkan giginya. Dia tampak sangat marah sehingga matanya berkobar karena api. Pemuda itu segera tenang. Dia memasuki desolate. Kita tidak bisa mengambil kembali buah penuntun. Ya, kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, kita perlu mengubah rencana. Qiyu kecil asteris, apakah kamu punya solusi yang bagus? Wanita itu mendesah dengan enggan. Asteris Qiyu, naga muda bertanduk. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya solusi yang bagus. Bagaimanapun, kita bisa memasuki desolate dengan buah penuntun. Tidak seorang pun bisa melanggar aturan ini selama bertahun-tahun. Tentu saja, kita juga tidak bisa. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, sejujurnya, aku tidak tertarik memasuki desolate. Teriak gadis itu. Melambaikan tangannya, pemuda itu menghentikan teriakannya. Dia secara alami mengeluarkan buah penuntun dari lengan bajunya dan menyodorkannya ke tangan Yue. Yue kecil, pergilah ke sana. Aku di sini menunggu kabar baikmu. Tidak, gadis itu menggelengkan kepalanya, lehernya memerah. Dia berteriak, ayah mengambil buah penuntunku. Itu artinya dia lebih menyukaimu daripada aku. Kau tahu dia memiliki mata yang tajam. Perjalanan ini sangat penting bagimu. Kau harus mengambil kesempatan itu. Tidak, dia hanya mengambilnya secara acak. Lebih mudah mengambil buahmu. Kau terlalu memikirkannya. Pemuda itu tersenyum cerah dan santai, aku bisa mencapai alam dewa yang baru mulai tanpa memasuki desolate. Kau perlu menggabungkan kekuatan Upanishad. Kau harus segera masuk ke sana. Setelah pemuda itu mengatakan itu, dia tidak membiarkan gadis itu berbicara lebih jauh, ia menggoyangkan tubuhnya dan bergerak menjauh seperti seberkas cahaya. Setelah beberapa kali kilatan, ia menghilang. Simpan saja seperti yang diberikan Little Qiyu kepadamu. Wanita itu dengan penuh kasih membetulkan keliman gaun gadis itu. Dia berkata dengan lembut, pergi dan berikan kami kejutan 10 tahun kemudian. Temukan bahan-bahan yang dibutuhkan saudaramu. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Mata gadis yang cantik itu tampak rumit saat dia mengangguk dan menjawab dengan lembut, aku mengerti. Dia membungkukkan pinggangnya sedikit dan berkata dengan serius, jaga dirimu, ibu, dan Gege. Gadis baik, kita akan baik-baik saja. Ayahmu yang jahat dapat memperhitungkan banyak hal dengan baik. Dia akan muncul jika sesuatu terjadi pada kita, wanita itu menghibur gadis itu. Baik, ibu. Gadis muda itu mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dia terbang seperti embusan angin menuju desolate. Cincin-cincin di pergelangan tangannya yang putih berkelap-kelip. Pola-pola indah di atasnya muncul dengan indah. Itu terjadi seperti yang dikatakan Sang Chen kepada Xian. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk memasuki desolate. Buah penuntun di tangannya adalah kuncinya. Ketika dia mendekati tepi desolate dan merasakan energi yang mengguncang bumi di dalamnya, Xian merasakan ledakan dalam jiwanya. Dia terguncang hebat. Itu adalah mahakarya Tuhan dan kekuatan alam. Energi deras yang bersembunyi di desolate lebih tebal dan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh seorang ahli yang dikenalnya. Xian segera merasa kewalahan. Jiwanya berkedip-kedip dengan cemas karena dia tidak bisa mendekat lebih jauh.
Namun, buah pemandu meledak dan membuat lingkaran cahaya biru menutupi seluruh tubuhnya dan melindungi altar jiwanya. Xian menjadi tenang. Dia bahkan tidak bergerak. Sebuah kekuatan yang tidak diketahui mulai menariknya ke atmosfer sementara busur listrik yang dapat membunuh jiwa yang menutupi planet itu mengabaikannya dan membiarkannya lewat. Ketika dia hampir memasuki Desolate, dia melihat seorang ahli alam dewa yang baru mulai mencoba masuk ke planet itu di sudut yang cukup jauh darinya. Busur listrik menghentikannya dan menyerang jiwanya. Ahli alam dewa yang baru mulai itu segera terluka. Dia harus menggunakan beberapa harta rahasia kelas jiwa untuk menyingkirkan serangan itu. Xian juga melihat banyak bayangan biru kabur seperti dirinya dari area lain di Desolate. Mereka perlahan dipandu oleh Desolate dan mereka bergerak melalui atmosfer. Setelah melewati atmosfer Desolate, ia merasakan sensasi luar biasa seolah baru saja melompat ke dalam air. Ia merasa melayang saat perlahan tenggelam. Tiba-tiba, ia berubah menjadi bintang jatuh yang jatuh melalui lapisan awan kapas dan jalur listrik yang memercik. Ia mendarat dengan gerutuan. Namun, sebelum ia menghantam tanah dengan keras, ia bergegas untuk mendesak energinya. Darah iblis abadi meledak, yang menahannya mundur. Xian mendarat di dalam rawa yang luas. Daerah yang basah dan berlumpur ini memiliki banyak sekali tanaman dan dedaunan. Energi di sini begitu kental sehingga seperti aliran sungai yang mengalir di atas kepalanya. Dengan napas dalam-dalam, Xian merasa sangat senang seolah-olah pori-pori di tubuhnya rileks. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Xian terguncang, berdiri diam dan bingung. Dia merasa seperti ada ledakan di kepalanya. Energi bumi dan surga begitu kental sehingga hampir seperti air yang menyebar kemana-mana. Meskipun Xian tidak melakukan apapun, energi itu masih mengalir ke dadanya dan merembes melalui kulitnya, mengikuti pembuluh darahnya untuk mengisi pohon kuno ki esensinya. Rasanya seperti berendam di mata air hangat untuk membersihkan tubuhnya yang kotor. Bahkan jiwanya pun jernih. Benua kuno, layak disebut benua kuno. Xian terkejut. Dia mengerutkan alisnya dan menyentuh dahinya secara naluriah. Tak lama kemudian, matanya menjadi cerah. Jiwanya mengalami beberapa perubahan. Jiwa pendamping Xian adalah asal Grace Mainland, yang merupakan 10 api surga yang dipadukan dengan seberkas jiwanya. Sekarang, jiwa pendampingnya bagaikan aliran air manis yang mengalirkan sisa energi yang telah dikumpulkannya dari luar angkasa, yang mengalir ke luasan etiril ini. Di area ini, jiwa pendampingnya tampaknya mampu mengarahkan energi luar angkasa ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia merasa begitu rileks dan aman. Jiwa pendamping Xian adalah asal Grace Mainland dan Grace Mainland juga merupakan benua kuno. Di area ini, jiwa pendampingnya tampaknya menuai manfaat besar karena dapat mengarahkan banyak energi bebas ke dalam tubuh ini. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa dan menemukan jiwa pendampingnya terbungkus gumpalan kabut putih krem, yang diambil dari energi di sekelilingnya. Kabut itu berkumpul di kepalanya dan menutupi jiwa pendampingnya. Jiwa pendampingnya dibersihkan sekali lagi dan memberinya perasaan ajaib akan sesuatu yang jernih dan bersih. Tiba-tiba dia menyadari manfaat luar biasa yang diberikan tempat ini kepada jiwa dan ethereal extend-nya. Xian berdiri diam di rawa tempat dia dikelilingi oleh energi tebal dan banyak potongan tanaman herbal dan dedaunan yang aneh. Xian belum ingin bergerak. Sambil menutup matanya, Xian mencoba merasakan keributan di sekitarnya. Tiba-tiba, laut kesadarannya menjadi kacau seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang baru saja memengaruhi pikirannya. Hampir mustahil untuk merasakan lingkungan sekitar menggunakan kesadaran jiwa. Ketika dia mencoba terbang, gravitasi yang kuat tiba-tiba diterapkan di tempatnya yang menariknya kembali dan mencegahnya terbang ke langit. Desolate, memiliki kognisi, itu menyegel dirinya sendiri dan akan terbuka setiap 10.000 tahun. Anda dapat melarikan diri setelah 10 tahun. Apa yang diceritakan Sang Chen tentang fitur-fitur magis di area ini tiba-tiba muncul di kepalanya. Xian tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk berjalan dan menyingkirkan pikiran untuk terbang menjauh. Anehnya, gravitasi kuat yang baru saja menariknya ke bawah tidak ada. Xian tercengang. Sekarang dia bisa memastikan apa yang dikatakan Sang Chen kepadanya. Area ini benar-benar menakjubkan. Dan dia menyadari bahwa bumi di bawah kakinya memang memiliki kesadarannya sendiri.
Planet ini benar-benar keberadaan yang fantastis di alam semesta ini yang mewakili sesuatu yang misterius yang tidak diketahui siapapun. Xian berdiri di tempatnya dan mengeluarkan buku yang diberikan Sang Chen kepadanya untuk mempelajari gambar dan deskripsi yang telah disiapkan Sang Chen. Sang Chen menulis sendiri buku tipis ini. Xian mengagumi gaya kaligrafinya dan gambar-gambar yang realistis. Gambar-gambar itu tampaknya dapat muncul dari halaman-halamannya. Isi buku ini berisi deskripsi bahan-bahan kelas awal asli dan cara menemukan dan membedakannya. Buku ini berguna dengan gambar dan deskripsi karena para pembaca dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahan-bahan yang luar biasa itu. Xian terdiam. Dia mengesampingkan misteri benua kuno ini untuk sementara waktu dan fokus pada buku itu. Sang Chen tidak hanya beroperasi di Agate Star Area. Dia adalah Fate Traveler dan dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui banyak area bintang yang aneh. Pengetahuannya luas dan mendalam. Deskripsi yang dia tulis dalam buku itu jelas dan mudah dipahami, yang memberi Xian manfaat besar. Tanpa buku ini, bahkan jika dia melihat hal yang paling berharga di benua kuno ini, dia tidak akan pernah mengetahuinya dan menyia-nyiakan kesempatan langkanya. Dengan buku ini, dia memiliki alat yang dapat memberinya penjelasan kapan saja. Buku ini sangat berharga baginya untuk membedakan sesuatu yang tak ternilai harganya. Bam! Saat dia membaca buku itu dengan sungguh-sungguh, ledakan rendah datang dari jauh dengan teriakan marah. Sambil mengerutkan kening, dia menyimpan buku itu. Berpikir sejenak, dia diam-diam berlari menuju sumber suara itu. Suara yang baru saja dia dengar berasal dari Putri Sang Chen. Dia adalah wanita anggun yang tidak baik padanya saat mereka berada di luar sana. Dua buah penuntun yang mereka miliki seharusnya memiliki kesamaan, yang menuntunnya mendekatinya. Xian khawatir sesuatu yang tidak terduga terjadi pada gadis itu jadi dia datang untuk melihat apakah dia bisa membantu. Bagaimanapun, buah penuntun yang membawanya ke sini berasal dari mereka. Meskipun Sang Chen telah memberinya buah itu sendiri, Xian tetap merasa malu. Terlebih lagi, dia adalah putri Sang Chen. Bagi Sang Chen, dia tidak bisa tinggal diam saat putrinya mendapat masalah. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Ketika dia tiba dengan tenang, dia melihat wanita muda itu telah jatuh ke dalam kolam kecil yang jernih. Dia basah kuyup dan pakaiannya yang basah menempel di lekuk tubuhnya yang indah. Pada saat ini, dia mengusap-usap pantatnya yang indah dengan tidak anggun. Dia bergumam kesakitan. Jelas, dia mendarat dengan kasar. Jubah yang menutupi pantatnya yang indah itu basah, yang membuatnya lebih memesona dari sebelumnya. Lekuk pantat yang indah itu sungguh menakjubkan. Melihat tangannya yang lembut mengusapnya, itu tampak cukup lentur. Pipi yang memantul hampir membuat hidung Xian berdarah. Berdiri dan menatapnya dari kejauhan, Xian berpikir bahwa dia harus pergi dengan tenang sebelum dia menyadari tatapan tajamnya yang akan menusuk matanya dan menguncinya. Bajingan kecil, wanita muda itu mengumpat dengan marah. Dia tidak menyadari lekuk tubuhnya yang lembut terungkap. Dia dengan kasar berlari ke depan dan mengangkat petir yang ganas ke langit. Langit di atas kolam tertutup oleh petir. Busur listrik berkelok-kelok seperti jaring cahaya yang menyambar Xian. Di tengah gemuruh guntur seperti longsoran salju, wanita muda itu menggertakkan gigi putihnya, wajahnya yang anggun tampak dingin. Naga listrik yang buas berputar-putar di sekujur tubuhnya dengan aura yang mengintimidasi, matanya yang sipit memancarkan sinar listrik. Xian ketakutan. Wanita itu berada di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Dia tampaknya mengolah kekuatan petir dan es Upanishad. Dia memiliki pencapaian luar biasa dari kedua kekuatan Upanishad. Saat sambaran petir menyerbu Xian, hujan es juga mulai turun dari langit. Batu-batu yang seukuran kepala manusia jatuh secara besar-besaran dan berguling dengan kekuatan dan energi es. Pada saat itu, suhu di sekitarnya berkurang puluhan kali lipat. Setelah sambaran petir mengenai kolam, kolam itu rusak parah. Air kotor memercik ke dedaunan yang meledak. Rupanya, wanita itu mengira dia sedang mengintipnya. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Serangannya dapat menimbulkan gelombang kuat dan hembusan angin dari sekitarnya. Petirnya yang sangat panas telah mengaduk seluruh area dan tidak meninggalkan apapun dalam damai. Sementara sambaran petir dan hujan es menyerang di mana-mana, Xian mundur seperti hantu, berkedip-kedip.
Titik-titik cahaya bintang yang cemerlang berkilauan di sekitar Xian. Mereka membuat jalannya, lintasannya di lautan bintang, menggerakkannya dengan kecepatan tinggi. Dia berlari begitu cepat sehingga bahkan kesadaran jiwa tidak dapat menangkapnya. Setelah pertempuran di Cloud Sistar, Xian telah mengesampingkan semua masalah yang kacau untuk menyaksikan pasang surut bersama Xia Xinyan dan Xiao. Jiwanya damai dan tenang. Ketika dia memiliki suasana hati untuk memahami kekuatannya Upanishad, dia kadang-kadang dapat memahami elemen kunci kekuatannya. Dalam waktu singkat itu, dia telah meningkatkan kekuatan bintang Upanishad-nya ke tingkat yang dapat membuat orang merasa iri dan kagum. Xian mendorong kekuatan bintang Upanishad-nya dan menggunakan kekuatan bintang untuk menciptakan lautan bintang yang ajaib. Tubuhnya seakan jatuh ke langit berbintang, bergerak seolah-olah dia adalah bintang yang dapat berubah sesuai galaksi. Jiwa dan tubuhnya telah menyatu dengan bumi dan surga. Titik-titik cahaya bintang muncul. Saat dia bergerak mundur, titik-titik cahaya bintang itu terkadang berkumpul, terkadang tersebar. Gerakan semacam ini aneh tetapi menakjubkan. Bulu mata wanita itu dipukul. Kesadaran jiwanya dilepaskan seperti jaring yang luas, tetapi dia tidak dapat mengetahui arahnya. Dalam kepekaannya, Xian telah menghilang dari pandangannya seolah-olah dia telah menjadi bagian dari benua kuno ini, pohon atau bahkan daun. Dia telah menyatu dengan baik ke dalam lingkungan sekitar sehingga wanita muda itu tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi hidupnya. Kemampuan untuk mengenali dan menemukan jiwa dan aura adalah dasar untuk mengarahkan serangan. Sama seperti saat seorang prajurit biasa bertarung, dia perlu melihat di mana lawan berada untuk mengarahkan serangannya dengan benar. Serangan gemuruh wanita itu juga perlu menemukan Xian terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan apapun. Namun, tepat saat Xian menggunakan kekuatan bintang Upanishad-nya, dia telah menjadi bagian dari bumi dan surga di sini. Terkadang, yang lain bisa melihatnya dengan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa memahami lokasinya dengan kesadaran jiwa mereka. Ini sangat membuat wanita muda itu kesal. Serangannya yang ganas tidak bisa akurat. Dia hanya bisa mengaduk area di sekitar kolam. Dia telah membuat banyak lubang di tanah. Pada saat yang sama, air kotor dari kawanan itu melonjak dan berubah menjadi hujan lumpur yang jatuh dari langit. Sejumlah besar air kotor telah menghujaninya dan membuatnya terhuyung-huyung. Karena benua kuno ini telah membatasi kesadaran jiwa para prajurit, mereka dapat merasakan area kecil di sekitar mereka. Berbeda dengan tempat lain di mana mereka dapat menutupi setengah bintang dengan kesadaran jiwa mereka. Jadi, ketika bayangan Xian menghilang dari pandangannya, dia tidak dapat mengetahui di mana Xian sekali lagi. Wanita muda yang anggun itu memiliki banyak lumpur dan benda-benda kotor dan lengket lainnya dari rawa di sekujur tubuhnya. Dia berjalan di sekitar area itu untuk memeriksa sebentar, tetapi dia tidak dapat melihat keributan dari Xian. Dia merasa sangat kotor dan dia ingin mencari danau yang jernih untuk membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Daerah ini memiliki banyak danau dan rawa. Beberapa diisi dengan air kotor, tetapi masih banyak danau yang bersih. Namun, anehnya seluruh tempat itu tidak memiliki fluktuasi energi kehidupan makhluk hidup. Tanpa serangga, seluruh tempat itu dipenuhi dengan dedaunan yang tidak dikenal. Setelah Xian lolos dari serangan wanita itu, dia masih tampak tenang dan lembut. Dia berkeliaran di sekitar rawa dan memegang buku yang diberikan Sang Chen di tangannya. Dia tidak terlalu bosan untuk bersaing dengan gadis itu. Namun, Xian mengira bahwa dia tangguh di langit ketiga alam dewa ethereal dengan kekuatan petir dan es Upanishad-nya. Pada saat yang sama, ki darahnya melimpah dengan medan magnet kehidupan yang kuat. Mungkin dia tidak kalah kuat dari ahli langit pertama alam dewa incipien seperti Feng Yan. Xian mengira sangat sulit untuk bertarung sampai mati melawannya. Bagaimanapun, dia tidak perlu melawan wanita itu. Dia adalah putri Sang Chen dan buah penuntun yang didapat Xian berasal dari keluarganya. Pada saat yang sama, Sang Chen telah memperlakukannya dengan cukup baik dan hubungannya dengan Frederick dari garis keturunan haus darah cukup baik. Dari aspek apapun, dia tidak boleh memprovokasi atau bertarung dengannya. Dia sebaiknya menjauh darinya. Dengan buku di tangannya, Xian membaca dengan saksama sambil mengamati tanaman obat dan bunga-bunga spiritual di sekitarnya. Ada banyak bunga dengan aura dan energi yang aneh. Namun, itu bukanlah bahan-bahan original incipient grade.
Bukunya tidak memiliki artikel tentangnya. Namun, Si Yan dapat menemukan banyak bahan Divine Grade, yang menarik bagi para pejuang original God Realm jika muncul di pasaran. Namun, dia tidak ada di sini untuk itu. Meskipun dia menganggapnya menarik, dia harus berusaha keras untuk menemukan hal-hal aneh dan langka di buku ini. Rawa ini tampak tak berujung. Dia berjalan di sekitar area itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat ujungnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, Si Yan memiliki pandangan kagum. Meskipun sudah lama, setiap kali dia melihat lengkungan langit di atas kepalanya, dia selalu merasa terkejut. Ada banyak awan berwarna-warni di langit, yang tampak seperti pelangi yang menggantung dan tidak pernah hilang. Pesona mereka membuat jiwanya terpesona. Setiap kali dia melihat ke langit, dia merasa seperti berada di dunia fantasi yang tidak pernah ingin dia tinggalkan. Energi kental seperti air, herba spiritual, dan rumput ada di mana-mana di tanah. Ada pemandangan ajaib yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu benua kuno. Namun, dia belum melihat tempat-tempat khusus yang diceritakan Sang Chen kepadanya atau menemukan material kelas awal asli. Bagaimanapun, energi yang telah dikonsumsinya untuk teleportasi ke area ini terisi kembali. Pohon kunoki esensi di tubuhnya terisi. Hari ini, dia berhenti di halaman rumput yang rimbun. Matanya berbinar karena gembira. Rumbai-rumbai hijau itu adalah rumput abadi. Baginya, seorang pejuang dengan darah iblis abadi, rumput abadi adalah tonik yang hebat. Si Yan tidak ingin menjaga sikapnya, jadi dia berlama-lama di halaman rumput ini untuk mengambil rumput abadi dan menggilingnya untuk mengambil cairan hijau. Jari-jarinya menyerap cairan itu dan dia menggunakan energi ajaib dari cairan itu untuk menghasilkan darah iblis abadi. Sama seperti dia telah meminum obat mujarab itu, dia merasa sangat segar. Tetes-tetes merah darah iblis abadi dihasilkan dan disimpan di dalam pembuluh darahnya, tulang-tulangnya, dan bahkan paru-parunya. Rumbai-rumbai rumput abadi menghilang di bawah jari-jarinya. Secara bertahap, rumput abadi di sekitarnya dibersihkan dan hanya menyisakan tanah kosong. Dia duduk dengan rapi di area yang lembab dan berlumpur. Auranya tenang saat dia memobilisasi darah iblis abadi di tubuhnya. Darah itu beredar di sekitar organ-organ dalamnya dan membuatnya memenuhi setiap pembuluh darahnya. Ki darahnya melonjak seperti air pasang, menyembur keluar dari tubuh dewanya. Tulang-tulang kerangkanya berbunyi krek. Setiap ototnya menggigil seolah-olah otot-otot itu menyerap energi dan terdengar gembira. 720 titik akupuntur yang menyusut di tubuhnya mulai bergetar. Ketika tetesan darah iblis abadi beredar di tubuhnya, dia tampak menerima kekuatan dewa yang besar. Dia merasakan bahwa energi yang tak tertandingi baru saja memenuhi tubuhnya. Sinar kabut darah keluar dari pori-porinya. Tubuh dewanya padam lagi seolah-olah dia mengalami transformasi total. Rumput abadi itu telah membantunya menghasilkan lebih dari 300 tetes darah iblis abadi. Tetesan darah iblis abadi itu mengalir melalui pembuluh darahnya dan membakar ampas dan kontaminasi, yang membuat tubuh dewanya lebih kuat dan lebih ulet. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi bentuk iblis abadi. Paku-paku tajam dan ganas muncul di siku, lutut, dan bahunya. Tubuhnya semerah besi yang meleleh. Pada saat ini, tubuhnya memiliki keindahan yang meledak dengan baju besi alami yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti ksatria yang sempurna dengan aura yang secara alami ganas dan brutal. Prosedur ini membutuhkan waktu. Tulang-tulang di tubuhnya berbunyi krek-krek untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia kembali ke bentuk normalnya. Setelah beberapa saat, dia terbangun dan perlahan berdiri untuk memeriksa kondisinya. Dia menyeringai senang. Meskipun alamnya belum menembus, setiap ototnya dipenuhi dengan kekuatan dan tulang-tulangnya seperti besi. Sekarang Si Yan yakin tidak ada yang bisa menghancurkannya. Pikirannya berkelebat dan matanya memancarkan cahaya menyilaukan yang diarahkan ke jari kelingking tangan kirinya. Ujung jarinya meledak ketika dia melepaskan energi bintang di tubuhnya melalui jarinya. Dia segera mendesak darah iblis abadi. Darah iblis abadi berwarna merah delima dikirim ke area yang rusak itu. Kemampuan pemulihan supernatural dari darah iblis abadi segera diaktifkan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tulang-tulang yang patah ditutupi dan segera terhubung. Setelah 15 menit, dia menemukan tulang kecilnya telah pulih. Memeriksa beberapa saat,
dia tidak melihat sesuatu yang abnormal. Dia tiba-tiba menyadari keuletan dan tingkat pemulihan tubuhnya. Semua menjadi mengerikan karena darah iblis abadinya. Sambil tertawa, dia mendesak energi di tubuhnya, melangkah maju. Dia merasa telah mencapai puncak keadaannya, dan dia akan segera menerobos ke langit kedua alam dewa ethereal. Angin yang memekakan, telinga mendesis di telinganya seolah-olah ada sesuatu yang mencambuk di udara, yang hampir meledak di udara. Berdiri bingung untuk beberapa saat, Xian mempercepat dan berlari menuju sumber suara. Tanaman merambat sepanjang puluhan meter melilit bayangan kabur di depannya. Tanaman merambat itu memiliki banyak duri tajam yang menari-nari seperti ular piton gila dan mendatangkan malapetaka di area itu. Aura mereka sangat menakutkan. Ia berkonsentrasi dan mengamati. Bayangan kabur yang besar di sana adalah sejenis rotan iblis yang aneh. Tampak seperti gunung kecil dengan begitu banyak tanaman merambat, yang bergerak dan mencambuk tanpa henti. Tanaman merambat itu mencoba menangkap seseorang. Sosok itu melesat dengan gila seperti sinar listrik dan bergoyang di antara tanaman merambat yang menutupi langit. Anehnya, itu adalah Putri Sang Chen, seorang prajurit yang mengolah kekuatan petir dan es Upanishad di langit ketiga alam dewa ethereal. Namun, kondisinya jelas tidak baik saat ini. Rotan berduri seperti besi menari-nari di langit seperti sambaran petir. Mereka telah menghancurkan banyak hal di sekitarnya. Rotan iblis itu seperti gunung kecil dengan banyak tanaman merambat yang kuat dan menakutkan. Mereka tampak cukup kaku untuk menahan serangan energi yang berbeda. Sambaran petir yang digunakan wanita itu tidak bisa menggoresnya banyak. Sementara tanaman merambat itu menggerakkan udara, mereka mempersempit ruang yang tersedia. Secara bertahap, dia kehilangan ruang untuk bersembunyi. Tanaman merambat itu memiliki banyak duri tajam. Ketika mereka melewatinya, mereka membawa hembusan angin yang meniup tubuhnya dan membuatnya menggigil. Ketika rotan itu menyentuh gaun birunya yang terbuat dari beberapa bahan khusus, mereka terpotong. Gaun birunya robek, memperlihatkan kulitnya yang putih lembut dan lembut. Dia menjadi lebih cemas, napasnya tidak teratur. Altar jiwanya menjadi bergolak. Perselisihan antara kekuatan petir dan es Upanishad muncul, yang mengurangi kekuatan serangannya. Biasanya, para prajurit yang mengolah kekuatan Upanishad yang berbeda dapat menggunakan kekuatan mereka untuk saling mendukung atau menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu dengan metode khusus, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, masih ada situasi yang berbeda. Sebelum mereka dapat menggabungkan kekuatan dan membiarkan pikiran mereka bergejolak, pertikaian antara kekuatan Upanishad terjadi, yang mengurangi kekuatan Upanishad mereka. Tanaman merambat itu mendorong gadis itu ke sudut. Karena serangannya tidak dapat melakukan apa yang diharapkannya, dia menjadi lebih cemas, yang memicu konflik antara kedua kekuatannya. Itu juga alasan mengapa sebagian besar prajurit tidak akan mengolah dua atau lebih kekuatan Upanishad pada saat yang sama. Ketika seorang prajurit mengolah kekuatan Upanishad yang berbeda pada saat yang sama, terobosan mereka melambat ketika mereka mencapai alam dewa ethereal. Kemajuan mereka akan lebih lambat daripada prajurit yang hanya mengolah satu kekuatan Upanishad. Sangat sulit untuk menggabungkan kekuatan Upanishad yang berbeda dan pada saat yang sama, itu dapat menyebabkan konflik antara kekuatan selama pertempuran yang akan menurunkan kompetensi bertarung prajurit tersebut. Putri Sang Chen memiliki lingkaran cahaya aneh yang beriak di matanya. Sambaran petir yang mengerikan meledak dari cincin di pergelangan tangannya yang terbuat dari porselen. Tiba-tiba, sambaran petir yang menyilaukan muncul. Hanya dalam sekejap mata, dia memiliki tongkat petir biru yang bersinar di tangannya. Tongkat ini terbuat dari energi petir murni dengan kekuatan pembakaran yang tersimpan di dalamnya. Dengan tongkat petir biru di tangannya, sinar petir yang merayap di tubuhnya memiliki gerbang untuk menyembur keluar. Mereka semua mengalir dengan ganas menuju tongkat petir. Dalam sekejap itu, miliaran sinar petir saling melilit. Sambaran petir yang baru saja dihasilkan menjadi lebih panjang dan lebih besar. Energi ganas yang dibawanya meningkat tanpa henti. Sekilas, Xian sedikit pucat, wajahnya ketakutan. Tongkat petir biru itu rupanya adalah senjata kelas awal asli. Itu bisa menyerap dan memperkuat energi petir di tubuhnya. Setelah dia mengeluarkan tongkat petir, auranya berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak menggunakan sedikit pun energi dinginnya.
Dia menggunakan petir murni untuk mengendalikan tongkat petir. Area di sekitarnya sekarang memiliki sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan naga listrik yang mengerikan. Tongkat yang dipegang wanita itu juga merupakan senjata ilahi kelas petir. Namun, itu jauh lebih baik daripada tombak Dewa Petir Dulin. Xian bisa tahu itu karena energi petir yang terkumpul di dalam tongkat itu jauh lebih melimpah dan bergolak. Tanaman merambat yang ulet itu disambar petir setiap kali mereka mendekati gadis itu, mengirimkan asap abu-abu ke udara. Rotan iblis ini tidak berakar di dalam rawa. Ia bisa bergerak cepat dan lincah. Melihat gadis itu mengeluarkan penangkal petir itu, tubuh besar rotan iblis itu menggeliat, mencabut tanaman merambatnya, dan tenggelam kembali ke rawa. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju rotan itu. Tak lama kemudian, pohon iblis itu menghilang ke dalam lahan basah yang keruh. Wanita itu tampak kesal. Dia mengutuk dan menghantamkan energi petirnya ke rawa, yang membuat air berlumpur itu melayang ke langit. Sepertinya dia telah menunggu dan merencanakan rotan iblis itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mencoba menyembunyikan kekuatan aslinya dan senjata suci untuk memikat pohon itu. Namun, melihat Xian muncul, dia takut Xian akan menyergapnya. Jadi, dia harus menggunakan senjata suci itu sebelum waktu yang tepat yang telah direncanakannya. Keributan ini telah membuat rotan iblis itu takut dan membuatnya lari. Mengutuk pohon itu beberapa saat, dia berbalik dengan wajah dinginnya dan melotot ke arah Xian. Dia berkata dengan marah, "Kau lagi." Sambil mengerutkan kening, Xian tidak mengerti. Itu tidak ada hubungannya denganku, bukan? Jika kau tidak muncul, aku bisa memancing hantu rotan tangan 100 kalpa keluar dari rawa dan membunuhnya. Kata wanita muda itu dengan sepasang mata dingin dan tajam. Aku hanya kebetulan lewat. Kaulah yang mengira aku akan menyerangmu. Itu salahmu. Xian menggelengkan kepalanya dan tidak memperdulikannya lagi. Dia mengerutkan kening dan bersiap untuk pergi. Kau seharusnya tidak bermimpi untuk pergi. Dia mendengus. Mari kita jumlahkan hutangmu karena mengintipku. Dia tidak menggunakan senjata Dewa Petir untuk menyerang Xian. Tongkatnya berubah menjadi sambaran petir biru dan kemudian cincin giok di pergelangan tangannya yang bercahaya bulan. 10 jarinya yang ramping dan halus bergerak, melepaskan sambaran petir yang saling menjalin menjadi jaring petir yang tebal. Guntur terdengar menggerutu di jaring itu yang menyambar dengan kilat yang menyilaukan, jaring itu tiba-tiba menyambar Xian. Pada saat yang sama, aura dingin menyebar dari rawa di bawah kakinya. Xian tidak bisa bereaksi saat udara dingin menyusup ke kakinya. Begitu udara dingin masuk ke kakinya membeku dan mengunci pembuluh darah dan tulangnya. Dia tidak bisa bergerak atau lari. Rupanya, wanita ini sudah siap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menemukan Xian jika dia membiarkannya lari sekali. Jadi, dia telah memobilisasi energi es sebelumnya dan mengirimkannya ke bawah tanah. Ketika dia menciptakan jaring petir, dia juga telah mendesak energi beku untuk menghalangi Xian, yang mencegahnya menggunakan energi bintang untuk melarikan diri. Matanya elegan tetapi sedingin bunga es. Matanya memiliki kilau kesombongan dan dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu lari dariku kali ini. Xian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan enggan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan ini? Ledakan, aura yang sangat brutal melesat ke langit dengan aura pembunuh yang mematikan. Retak, retak, kaki Xian langsung terbebas. Ketika aura haus darah dilepaskan, pembuluh darah dan tulangnya bergerak dengan darah iblis abadi yang mendidih. Energinya meluap dalam hitungan detik. Dia memiliki energi yang melonjak hebat. Krak, Xian mengepalkan tangannya, yang kemudian menggelembung seperti kincir angin. Dia dengan marah meninju jaring petir itu dengan banyak aura pembunuh. Mendesis, mendesis, mendesis. Guntur bergemuruh dan sinar petir melesat kemana-mana ketika jaring petir yang dibuat wanita muda itu hancur. Itu menjadi banyak percikan yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Jika aku ingin bertarung sampai mati melawanmu, aku yakin kau tidak akan menang. Namun, aku akan memberikan wajah ayahmu Sang Chen. Bisakah kau tidak menggangguku, tolong? Sementara sinar listrik melesat kemana-mana, Xian memberitahunya dengan wajah serius. Mata wanita cantik itu membeku saat dia melihat jaring petirnya hancur dengan tak percaya. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengumpulkan energinya lagi,
dia meringis, apakah kau benar-benar berada di langit pertama alam dewa ethereal? Dia dipanggil Sang Ying Yue dan dia adalah putri Sang Chen. Dia mengolah kekuatan petir dan es Upanishad. Dia memiliki senjata dewa. Sang Chen biasa menggunakan ki darah yang berbeda untuk memadamkan tubuhnya. Apakah itu karena senjata dewanya atau kekuatannya yang luar biasa Upanishad? Dia termasuk dalam kelompok prajurit teratas di alam semesta yang luas ini. Di langit ketiga alam dewa ethereal, dia bisa mengalahkan sebagian besar ahli langit pertama alam dewa incipient. Dia memiliki kompetensi untuk menantang para prajurit yang alamnya satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, itu tidak dapat diterima olehnya ketika Xian telah menghancurkan jaring petirnya. Xian hanya memiliki basis kultivasi langit pertama alam dewa ethereal. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan maksimalnya dalam serangan itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh prajurit biasa. Dia menganggap dirinya brilian, tetapi saat ini, dia tidak dapat mengalahkan seorang prajurit di langit pertama alam dewa halus, yang sangat tidak dapat dipercaya baginya. Namun, yang membuat api amarahnya meledak adalah bahwa Xian mengatakan kepadanya bahwa dia mengganggunya. Aku mengganggumu. Sang Ying Yue merasa sangat marah. Kau mengambil buah penuntunku dan saudaraku tidak dapat memasuki tempat ini. Kau telah menyelinap ke arahku 2 kali. Dan kau mengatakan bahwa aku mengganggumu. Aku belum pernah melihat pria setingkat dirimu yang tercela. Dia berkedip. Sebuah sambaran petir diarahkan ke Xian. Guntur bergema dengan berisik. Pada saat yang sama, es biru aneh mengebor ke arah dada Xian secara instan. Ini adalah serangan gabungan dari kekuatan petir dan es Upanishad. Es petir membawa 2 kekuatan magis dengan fluktuasi energi jahat yang aneh yang berada di luar pemahaman Xian. Dia terkejut bahwa kesadaran jiwanya tidak dapat menguncinya. Sambil mengerutkan kening, Xian mendesak kekuatan Upanishadnya. Dia mengangkat tangannya dan membuat sayatan di kekosongan. Sebuah retakan ruang angkasa yang halus dengan pita-pita luar angkasa muncul di depannya. Es petir, serangan gabungan dari kekuatan es dan petir Upanishad, menuju ke celah ruang angkasa dan menghilang. Itu tidak dapat menyebabkan goresan padanya. Melihat bahwa serangannya tidak dapat memengaruhinya, Sang Ying Yue menjadi lebih marah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia ingin memobilisasi lebih banyak energi. Swoosh, swoosh, swoosh. Tepat pada saat ini, mereka berdua mendengar angin berkibar dari jauh. Sepertinya seseorang sedang mendekat. Sang Ying Yue bingung. Dia menarik kembali serangannya. Merenung sejenak, dia dengan gesit memanjat pohon yang rimbun dan menyembunyikan tubuhnya. Dia ingin tahu siapa yang akan datang. Dia tahu tentang benua kuno ini lebih dari Xian. Setiap prajurit yang dapat memasuki benua kuno adalah prajurit terkemuka dari area bintang besar. Meskipun dia sombong, dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan di tempat ini. Jadi, dia tahu kapan dia perlu bersembunyi. Melihatnya bersembunyi dan tidak menyerang lagi, Xian berubah warna. Dia melihat sekeliling dan bersembunyi di antara cabang-cabang pohon lain. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah suara yang datang. Swoosh, swoosh, swoosh. Angin menderu lebih dingin seperti belati yang bergerak di udara, yang sangat tidak menyenangkan di telinga. Gemuruh. Rotan iblis yang bersembunyi di bawah rawa tiba-tiba terbang. Itu menggunakan semua tanaman merambat yang kusut tetapi fleksibel untuk melarikan diri seolah-olah itu lari dari sesuatu. Rotan iblis itu tampaknya mengenali sesuatu yang berbahaya seolah-olah tahu bahwa orang yang datang dapat menyakitinya, jadi ia harus lari terlebih dahulu dari rawa. Sang Ying Yue dan Xian tercengang. Mereka diam-diam bersiap karena mereka tahu bahwa orang yang akan datang bukanlah seorang prajurit biasa. Gu, ilmu sihir legendaris Tiongkok. Itu adalah sejenis benda misterius yang dibudidayakan secara artifisial dengan metode khusus, yang dapat dibudidayakan selama bertahun-tahun. Benda itu bisa besar atau kecil. Umumnya, itu adalah cacing atau sejenis serangga. Rotan tangan hantu 100 kalpa menggunakan beberapa ribu tanaman merambatnya pada saat yang sama untuk terbang keluar dari kubangan berlumpur dan lari cepat. Ada banyak jenis tumbuhan dan pohon spiritual di sekitar area ini. Rawa-rawa keruh dan danau-danau jernih terletak di tempat ini, yang mengirimkan uap air kental ke udara bersama dengan energi yang melimpah. Swoosh, 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 bas, bas.
Suara aneh itu melesat. Xian dan Sang Yingyue bersembunyi di pohon yang berbeda, mengerutkan kening dan menunggu. Tak lama kemudian, rotan tangan hantu 100 kalpa yang baru saja pergi kembali. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah seperti tentakel hidup saat ia bergegas masuk ke bawah rawa berlumpur tempat ia dulu tinggal. Xian terkejut. Sebelum ia tiba di planet ini, ia telah mendengarkan Sang Chen berbicara tentang Desolate, benua kuno. Benua kuno ini tidak memiliki makhluk hidup atau ras apapun. Tidak ada makhluk hidup dengan tubuh dan darah seperti klan monster, klan iblis, atau klan manusia yang tinggal di planet ini. Setiap 10.000 tahun, Desolate akan terbuka, tetapi kemudian, ia akan mengusir orang-orang itu. Namun, ada banyak herba dan rumput original incipient grade. Mereka tidak memiliki darah dan daging, tetapi mereka memiliki kognisi sederhana. Mereka adalah flora roh. Menurut Sang Chen, flora roh memiliki rentang hidup yang terbatas. Mereka tidak dapat hidup dan berkultivasi selamanya seperti klan monster atau klan iblis. Ketika tanaman di bintang ini tumbuh ke tingkat tertentu, energi mereka lenyap dan kembali ke benua kuno, yang mencegah perubahan struktur benua. Makhluk dengan darah dan daging tidak seperti itu. Mengambil contoh klan manusia atau klan dewa, selama wilayah mereka cukup dalam, kehidupan mereka bisa tak terbatas. Selama mereka hidup, makhluk dari ras yang berbeda akan membutuhkan energi dari bumi dan surga untuk berkultivasi. Mereka akan tumbuh tanpa batas. Bahkan jika bintang kehidupan dapat memiliki lebih banyak energi bumi dan surga, melindungi sejumlah besar ahli semacam ini, energinya pada akhirnya akan dikonsumsi dan menjadi bintang mati pada akhirnya. Grace Mainland juga merupakan benua kuno. Namun, setelah zaman abadi, zaman kuno, dan zaman kuno, ia telah melahirkan banyak makhluk purba, klan dewa, dan 10 klan besar. Sampai saat ini, energinya telah habis. Desolate tampaknya menyadari hal ini sejak awal. Itu adalah planet paling egois di antara benua-benua kuno yang besar. Itu seperti wanita yang tidak pernah melahirkan sehingga dia bisa menjaga kecantikan, kesehatan, dan vitalitasnya. Rotan tangan hantu 100 kalpa adalah tanaman roh yang telah tumbuh di benua kuno ini sejak lama sehingga memiliki kesadaran yang sederhana. 100 kalpa, berarti bahwa tanaman ini akan memakan waktu 100 tahun untuk setiap kalpanya asterisk dan 100 kalpa hanya 10.000 tahun, yang juga merupakan masa hidup rotan tangan hantu 100 kalpa. Itu hanya bisa hidup 10.000 tahun. Ketika waktunya berakhir, ia harus menghilang dan energinya akan kembali ke benua kuno. Asterisk kata Sanskerta yang berarti jangka waktu yang relatif lama, menurut perhitungan manusia, dalam kosmologi Hindu dan Buddha. Terkadang, kata itu juga digunakan untuk menggambarkan malapetaka. Melihat rotan iblis bersembunyi di bawah rawa, Xian mengerutkan kening saat membaca deskripsi tanaman itu di bukunya. Dia merasa tercengang. Rotan tangan hantu 100 kalpa sekeras kristal es. Rotan itu memiliki kognisi dan sering bersembunyi di lahan basah berawa yang kotor. Setelah dapat menciptakan 10.000 tanaman merambat, rotan itu dapat memurnikan benang jiwa 100 kalpa, yang merupakan material kelas awal asli yang memungkinkan pemurnian senjata suci kelas jiwa yang berbahaya. Itulah rincian deskripsi Sang Chen tentang rotan iblis dalam buku itu. Rotan tangan hantu 100 kalpa itu kuat. Begitu ia bersembunyi di kolam tempat tinggalnya, sulit untuk memaksanya keluar. Sambil menyimpan buku itu, Xian melirik Sang Yingyue yang bersembunyi di pohon melalui celah-celah antara cabang dan dedaunan. Dua pohon besar tempat mereka bersembunyi itu tinggi dan besar dengan cabang dan dedaunan tebal yang menaungi area yang luas. Selain hanya 2 orang, mereka bahkan dapat menyembunyikan 10 orang tanpa meninggalkan jejak yang berarti bagi yang lain untuk ditemukan. Benua kuno ini memiliki efek magis pada kesadaran jiwa. Bahkan kesadaran jiwa Xian tidak dapat menangkap fluktuasi energi kehidupan di sekitarnya. Dia yakin orang-orang yang datang ke sini akan menemui batasan yang sama. Di daerah ini, mata adalah alat paling tajam untuk menemukan target. Jadi, bersembunyi di semak-semak tebal sama sekali tidak terdengar lucu. Rattle, rattle. Tiba-tiba, suara-suara berderak dan berdengung aneh menyerbu dari mana-mana. Xian menyipitkan mata untuk melihat lebih baik. Dia segera mengubah kulitnya. Wajahnya sekarang pucat pasi.
Begitu banyak serangga beracun dan bahkan ular dan kalajengking terbang di langit. Xian bisa melihat laba-laba berkaki hijau, kalajengking hitam, dan banyak serangga beracun bergerak dalam awan abu-abu dan menutupi seluruh langit seperti gelombang yang menebas. Ada lebih dari jutaan dari mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka memadati area tersebut. Serangga dan hewan beracun itu telah menelan semua jenis herba dan rumput roh, bahkan tidak menyisakan sehelai daun kering pun. Dalam perjalanan mereka, semua hal telah dibersihkan. Lahan basah itu terekspos. Jutaan makhluk mematikan menyerbu daerah itu seperti air pasang yang menjijikkan, sementara yang lain terbang di langit. Ses, ses. Sebuah siulan aneh bergema di tempat itu, bergema tanpa henti. Tampaknya teriakan itu berasal dari seruling yang mengendalikan serangga dan hewan beracun. Xian memasang wajah dingin dan kasar dan perlahan menenangkan diri. Dia memperhatikan makhluk berbisa yang mendekat. Dia tahu bahwa benua kuno tidak memiliki serangga iblis atau apapun yang memiliki darah dan daging. Makhluk-makhluk itu berasal dari beberapa orang dari luar angkasa seperti dirinya. Siulan yang didengarnya pasti berasal dari seseorang yang membimbing serangga-serangga itu. Ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan di suatu tempat. Di pohon di seberang Xian, Sang Yingyue memiliki wajah dingin. Sepertinya dia menganggap makhluk-makhluk itu menjijikkan. Secara naluriah, wanita takut pada makhluk-makhluk kecil yang memuakkan itu. Sang Yingyue tidak terkecuali. Melihat serangga beracun dan hewan berbisa mendekat, dia telah melepaskan energinya terlebih dahulu. Ki dingin yang dilepaskannya telah membekukan seluruh pohon. Serangga jahat dan hewan berbisa melonjak seperti gelombang yang naik di tanah. Mereka mulai bergerak dan berkumpul. Lambat laun, mereka menjadi wajah yang samar. Itu adalah seorang pria roh gelap tua yang gelap yang wajahnya dipenuhi jerawat. Dia tampak sangat jelek. Perlahan-lahan, serangga jahat dan hewan berbisa berkumpul dan membentuk tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia tidak terlihat jauh berbeda dari orang normal. Dia menyeringai dan tertawa serak. Dia mengangkat tangan kurus dari jubah hitamnya yang longgar, menunjuk Sang Yingyue dari kejauhan. Bas, bas, bas. Serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan liar. Tak lama kemudian, pohon kuno tempat Sang Yingyue bersembunyi ditutupi oleh serangga. Dalam 10 detik, pohon itu tumbang. Cabang-cabang dan daun-daunnya semuanya tertelan. Sang Yingyue memiliki sinar petir biru yang merayapi tubuhnya. Dia berdiri di tengah tumpukan serangga dengan jijik. Lingkaran listrik mengembang dari bawah kakinya, menjauhkan serangga-serangga itu darinya. Kau putri Sang Chen dan Anlia dan namamu Sang Yingyue, kan? Lelaki tua roh kegelapan itu menatapnya. Setelah beberapa saat, ia tertawa jahat, ngomong-ngomong, buah penuntun yang kalian miliki berasal dari Hollow Firsome Star Area kami. Ya, dari kami, tepatnya. Kau berasal dari Sekte Dewa Gu, di Hollow Firsome Star Area. Sang Yingyue berubah warna, matanya menunjukkan ketakutan yang tersembunyi. Hollow Firsome Star Area seperti Fantasy Mist Star Area. Keduanya merupakan area bintang tingkat tinggi yang sangat terkenal di alam semesta yang luas ini. Kompetensi umum area bintang ini sangat hebat. Mereka juga merupakan bagian dari sejumlah kecil area bintang yang tidak berani diganggu oleh klan dewa. Dibandingkan dengan Fiery Rain Star Area dan Agate Star Area, kedua area bintang ini jauh lebih kuat. Namun, alasan utama mengapa klan dewa tidak berani menyentuh Hollow Firsome Star Area adalah karena Sekte Dewa Gu. Sekte ini merupakan sekte paling misterius di alam semesta ini. Anggota sekte ini membudidayakan mantra jahat dan ilmu sihir. Mereka sangat menakutkan sehingga bahkan klan dewa tidak berani memprovokasi mereka. Anggota Sekte Dewa Gu telah menguasai penggunaan cacing berbisa legendaris. Mereka dapat membunuh orang tanpa menyentuhnya. Mereka dapat membuat altar jiwa orang lain membusuk seolah-olah digerogoti oleh serangga beracun. Legenda mengatakan bahwa seorang ahli dari 12 keluarga besar klan dewa dulu ingin menyerang Hollow Firsome Star Area. Namun, saat ia masih berusaha meyakinkan para ahli keluarganya, altar jiwanya mulai retak hari demi hari. Klan dewa tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya mati. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Hal ini membunyikan lonceng peringatan bagi keluarga klan dewa itu. Mereka mengurungkan niat untuk berhadapan dengan Sekte Dewa Gu.
Tentu saja, banyak orang mengira bahwa alasan mengapa klan dewa tidak memulai perang adalah karena sekte Dewa Gu baru saja beroperasi di dalam Hollow Firsome Star area mereka. Mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang area bintang lain atau menyebabkan konflik dengan klan dewa. Pada saat yang sama, sekte ini sangat kuat. Klan dewa telah berencana untuk menyerang area bintang lain terlebih dahulu dan kemudian Hollow Firsome Star area. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menentang intimidasi sekte Dewa Gu. Sekte aneh Hollow Firsome Star area ini memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu sihir paling jahat di seluruh alam semesta. Bahkan para ahli alam dewa incipien yang kuat pun waspada terhadap mereka. Itu benar, aku dari Hollow Firsome Star area. Namaku Shazao. Orang tua dari sekte Dewa Gu itu menyeringai dan memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam, yang memang menakutkan. Shazao, teriak Sang Ying Yue ketakutan, wajahnya semakin meringis. Aku pernah mendengar tentangmu dari ibuku. Kau adalah ahli terkuat di alam dewa halus dari sekte Dewa Gu. Haha, terlalu memuji. Shazao tertawa terbahak-bahak. Tawanya benar-benar tidak enak didengar. Aku di sini untuk mengambil benang jiwa 100 kalpa. Apakah aku mengganggumu? Sama sekali tidak, mata Sang Yin Yue berbinar saat dia berbicara dengan lemah. Jika kau tidak keberatan, aku pergi sekarang agar tidak mengganggu urusanmu di sini. Terserah kau saja, Shazao menatapnya lalu mendesis, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya secara proaktif berjalan maju dan membiarkan Sang Ying Yue pergi. Sang Ying Yue tidak ragu-ragu. Dia mengangguk lalu menyingkir. Saat hendak menyingkirkan serangga-serangga di sekitarnya, dia berbicara sambil berjalan menjauh dari Shazao. Aku harus menjelaskan bahwa orang yang bersembunyi di pohon di sana bukanlah kenalanku. Kau seharusnya tidak berpikir aku punya maksud lain dengan meninggalkannya di sini. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan melompat keluar dari lingkaran serangga-serangga jahat dan binatang-binatang berbisa seperti sambaran petir. Shazao terkejut, tertawa jahat. Teman, keluarlah dan bicaralah. Xian tampak galak dan dingin saat melihat Sang Ying Yue berlari menjauh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendarat menjauh dari pohon. Api yang ganas menyembur keluar dari kakinya. Banyak serangga dan binatang secara proaktif menghindarinya dan memberinya ruang untuk mendarat. Serangga-serangga berbisa itu mendesis seolah-olah mereka terpancing dan siap bertarung. Mata Shazao berbinar. Dia begitu bersemangat melihat api yang membara di bawah kaki Xian. Api surga dari Origin. Haha, itu Origin yang menyala-nyala. Bagus, sangat bagus. Kau menginginkannya? Tanya Xian dengan tenang. Shazao mengangguk terus-menerus dan berkata dengan jujur, asal-usul yang menyala itu langka. Jenis api ini sangat berguna bagi para murid sekte Dewa Gu kita. Sobat kecil, bisakah kau melepaskan benda kesayanganmu? Tentu saja bisa, Xian menyipitkan matanya dan tersenyum. Ia menunjuk kepalanya, itu menyatu dengan jiwaku. Bunuh aku dan kau bisa mendapatkannya. Sederhana, ya. Shazao mengerutkan kening dan terdiam. Ratusan ribu serangga jahat dan hewan berbisa tergeletak di tanah seperti tikar abu-abu tebal. Mereka menutupi 10 mil persegi area ini. Sekilas, mereka membuat orang pusing. Serangga dan hewan jahat itu bisa menggerogoti jiwa orang. Shazao mengerutkan alisnya, wajahnya gelap dan sulit diselidiki. Matanya yang hitam pekat berkedip-kedip seperti Ignis Fatuus, yang membuatnya tampak jahat. Dia tidak langsung menyerang Xian. Prajurit dari sekte Dewa Gu memiliki teknik unik untuk merasakan alam dan kekuatan musuh. Mereka bisa menebak kekuatan dan alam lawan mereka melalui pengamatan kidarah, status mental, atau bahkan seberapa merah wajah mereka. Mereka bisa menebak dengan tepat energi dan alam lawan mereka. Shazao mengerti dengan jelas bahwa alam bukanlah satu-satunya kriteria untuk menilai keseluruhan kompetensi seseorang. Mengambil dirinya sebagai contoh, meskipun dia hanya memiliki alam dewa langit ketiga, dia percaya bahwa dia bisa menaklukkan atau bahkan membunuh ahli alam dewa langit pertama. Dia tahu bahwa Sang Ying Yue yang baru saja pergi juga merupakan pejuang semacam ini. Saat dia melihat profilnya, dia melepaskannya dengan mudah. Shazao menyipitkan matanya menatap tajam ke arah Xian. Sesuatu seperti benang jiwa yang tak terlihat terbang keluar dari matanya dan menutupi Xian seperti jaring yang terbuat dari rumput laut. Mereka mencoba menjelajahi Xian. Sang Ying Yue sebenarnya tidak meninggalkan tempat ini.
Dia telah menggunakan harta rahasia yang diberikan Sang Chen untuk membuatnya tidak terlihat. Dia melayang seperti asap abu-abu samar dan menunggu dengan tenang di tepi kumpulan serangga. Fluktuasi ki darah dan energi jiwanya juga tersembunyi sehingga bahkan serangga iblis dengan kepekaannya yang tinggi tidak dapat menemukannya. Bulu mata Sang Ying Yue bergetar. Dia melihat kedua pria yang berdiri di tengah formasi serangga beracun dan menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, dia terkejut karena dia tidak dapat menjelaskan situasinya. Sa Zhao berdiri bersama hewan-hewan berbisanya dan tertawa aneh, "Kau bercanda, kan? Kita datang ke benua kuno ini untuk tujuan kita sendiri. Kita tidak akan bertarung jika tidak perlu. Tidak ada gunanya bagi siapapun dan tidak membawa manfaat. Baiklah, mari kita hadapi dengan cara ini. Aku akan memaksa rotan tangan hantu 100 kalpa keluar dari rawa dan mengurungnya. Kau akan menggunakan api surgamu untuk memurnikannya. Kita akan membagi benang jiwa 100 kalpa secara merata. Bagaimana menurutmu?" Sang Ying Yue terkejut, wajahnya aneh. Dia sangat skeptis melihat mereka berdua. Sa Zhao adalah prajurit terkuat di alam dewa etiril dari Sekte Dewa Gu. Karena dia dapat mengambil buah penuntun untuk mengakses benua kuno ini, itu menunjukkan fakta bahwa Sekte Dewa Gu sangat mempercayainya. Sang Ying Yue telah mendengar tentang betapa mengerikannya Sa Zhao dari ibunya. Jadi, meskipun dia datang ke sini untuk 100 kalpa Ghost Hand Ratan, dia secara proaktif menghindari Sa Zhao untuk mencegah terjadinya konflik dengannya. Meskipun mereka berdua berada di langit ketiga alam dewa etiril, Sang Ying Yue tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Sa Zhao dalam pertarungan sampai mati melawannya. Jadi, dia memilih untuk pergi. Namun, Xi Yan hanya memiliki langit pertama alam dewa etiril. Karena Sa Zhao cukup kuat untuk mengusirnya, mengapa dia begitu ramah kepada prajurit rendahan ini? Apakah dia benar-benar kuat? Sang Ying Yue memiliki banyak pertanyaan, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, ketika dia melihat Xi Yan sekarang, dia telah mengubah sikapnya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang telah dilihat Sa Zhao dengan teknik rahasia Sekte Dewa Gu. Teknik khusus dari Sekte Dewa Gu ini disebut teknik ilahi pengintipan darah, yang dapat menggunakan kesadaran jiwa, ki darah, dan penampilan orang untuk menilai integritas tubuh dan tingkat kedalaman jiwa mereka. Teknik ini terkenal karena keakuratannya di alam semesta ini. Itu juga salah satu teknik paling indah dari Sekte Dewa Gu. Dengan menggunakan teknik ilahi pengintipan darah, Sa Zhao telah mengamati ki darah Xi Yan, otot-ototnya yang ramping, detak jantungnya, dan jiwanya yang hilang untuk membuat kesimpulan akhir yang mengerikan, tubuhnya seperti kristal atau logam halus yang telah dipadamkan berkali-kali. Kesadaran jiwanya sehalus urat darah. Ini adalah level yang tidak dapat dibandingkan dengan alam dewa pemula yang normal. Bagaimana mungkin seorang pejuang di langit pertama alam dewa halus mencapai level integritas tubuh dan mentalitas seperti itu? Bagaimana mungkin Sa Zhao berani meremehkannya? Terutama di awal, Xi Yan tidak tampak takut. Dia memprovokasi yang lain terlebih dahulu. Ini membuat Sa Zhao lebih berhati-hati dan dia telah mengambil keputusan hampir seketika. Jika tidak perlu, dia tidak akan melawan pemuda itu. Karena Sang Ying Yue tidak tahu bahwa Sa Zhao telah menggunakan teknik eksklusif dari Sekte Dewa Gu untuk memeriksa Xi Yan, dia tidak mengerti situasinya. Bagikan benang jiwa 100 kalpa. Xi Yan terkekeh dan melirik ke tempat yang dalam di kolam berlumpur. Dia berbicara secara alami, "Bisa. Lalu kita bisa bekerja seperti yang kamu sarankan. Kamu akan memaksa rotan tangan hantu 100 kalpa keluar dari tempat tinggalnya dan kemudian aku akan memurnikannya." "Ya, lakukanlah. Aku ingin melihat teknik rahasia Sekte Dewa Gumu." "Tidak masalah. Sobat kecil, tunggu aku. Biar aku yang menanganinya dulu." Sa Zhao tertawa keras. Sebuah seruling pendek, yang memiliki banyak lubang seperti bintang meluncur keluar dari lengan bajunya yang gelap. Seruling ini memiliki pola kulit ular, membuatnya tampak kuno dan indah. Bersiul. Ho! Sa Zhao menyipitkan mata dan meniup seruling. Suaranya seperti suara seseorang yang merengek dan menangis, melepaskan hantu ke dunia ini. Di bawah melodinya yang bernada rendah dan suram, suasana mulai mendingin. Rasanya seperti roh-roh yang telah meninggal berkeliaran dengan aura dingin dan mengganggu laut kesadaran orang-orang.
Mata Xian yang acuh tak acuh bersinar dengan cahaya dingin. Sang Ying Yue yang masih bersembunyi di kegelapan juga mengubah wajahnya. Dia bergegas menenangkan pikirannya dan mendesak kekuatannya. Di laut kesadaran Xian dan Sang Ying Yue, banyak serangga beracun dan hewan berbisa tiba-tiba muncul. Mereka tampaknya dibentuk oleh kesadaran jiwa atau jiwa nyata dari serangga dan hewan iblis itu. Ketika lelaki tua itu meniup seruling, mereka masuk ke laut kesadaran dua lainnya dengan mudah dan kemudian mulai bergerak. Sobat kecil, hati-hati. Ketika aku memainkan seruling suara iblis, teman-teman kecil kita tidak akan tinggal diam, tetapi mereka tidak akan dengan sengaja membidikmu. Sazao berkata, suaranya serak dan kasar. Meskipun dia tersenyum, ada niat jahat yang tidak bisa dilihat orang di dalam matanya. Xian dan Sang Ying Yue mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa bahkan Sazao bersikap terlalu ramah dan dia tahu seberapa kuat Xian. Dia tidak ingin membiarkan Xian pergi tanpa terluka. Selain memancing rotan tangan hantu 100 kalpa, dia telah menggunakan seruling suara iblis untuk mengendalikan serangga iblis dan hewan berbisa untuk menyelidiki kemampuan Xian. Dia ingin menguji apakah Xian sekuat yang dia perkirakan. Xian memahaminya dengan jelas. Jika dia menunjukkan bahwa dia tidak tahan dengan serangan ini, perlakuan berdarah Sazao padanya akan segera menyerbu dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di laut kesadarannya, serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan memamerkan taring dan cakar mereka. Tiba-tiba, mereka mengalir menuju altar jiwa Xian. Makhluk-makhluk kecil dan ganas itu ingin menggigit altar jiwanya dan kemudian menelan jiwanya. Xian sangat ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan betapa jahatnya teknik sekte Dewa Gu. Benda-benda kecil di laut kesadarannya itu hanyalah gumpalan jiwa, tetapi mereka lebih menakutkan daripada serangga sungguhan. Mereka dapat menggerogoti altar jiwanya. Sihir semacam ini membuatnya terperanjat saat ini. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Xian merasa sedikit canggung dan kesal. Sazao dapat menghubungkan jiwanya dengan serangga dan hewan itu. Masing-masing dari mereka adalah mata dan telinganya, jadi dia benar-benar dapat masuk ke dalam jiwa Xian. Dia juga dapat merasakan apa yang dirasakan Xian. Dia tahu bahwa Xian tidak memiliki solusi untuk situasi ini. Sazao tersenyum tipis. Dia sangat bangga dengan sihir cacing berbisa dari sektenya. Tahun itu, salah satu ahli klan dewa terbunuh oleh teknik ini. Serangga beracun telah menggigit altar jiwanya hingga mati. Hari ini, meskipun anak ini sangat kuat, bagaimana dia bisa menahan cacing beracun surga pemakan jiwa dari sekte Dewa Gu? Senyum di wajah Sazao berubah dari tersembunyi menjadi terbuka. Dia tampak senang. Setelah serangga iblis dan hewan beracun mengunyah jiwa, mereka akan berevolusi dan berubah. Semakin murni jiwanya, semakin baik manfaat yang bisa didapat serangganya. Sazao membayangkan hal-hal kecil yang indah itu setelah mereka berevolusi. Sang Ying Yue bukanlah target Sazao. Dia mengirim beberapa serangga yang tidak aktif kepadanya sebagai peringatan agar dia tidak bertindak gegabah. Sazao tidak percaya apa yang dikatakan Sang Ying Yue kepadanya. Dia mengira Sang Ying Yue dan Xian ingin memurnikan rotan tangan hantu 100 kalpa. Dia tidak mempercayai siapapun untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Begitu Sang Ying Yue menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Xian, serangga-serangga yang menganggur itu akan bertindak dan tidak memberi Sang Ying Yue waktu atau kekuatan tambahan untuk membantu yang lain. Ketika Sazao melakukan sesuatu, dia selalu cermat dengan rencana cadangan. Awan serangga iblis dan hewan beracun menyerbu dan membanjiri tingkatan kekuatan Upanishad di altar jiwa Xian. Serangga-serangga kecil itu berdengung keras dan membuat Xian sakit kepala. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya ketika laut kesadarannya bergolak. Melihat serangga dan hewan beracun mendekati tingkatan kekuatan Upanishad, energi beku muncul. Manik hitam pekat yang selalu berada di tingkat ethereal Xian melayang ke atas. Sama seperti mata jahat yang aneh, manik itu jatuh ke tingkatan kekuatan Upanishad. Itu adalah manik dingin yang dicelupkan racun. Manik dingin yang dicelupkan racun itu terkondensasi dari jiwa ubur-ubur roh yang telah meninggal. Manik itu bisa menelan hal-hal yang sangat beracun. Dengan dinginnya, manik itu bisa mendinginkan jiwa dan mencegah prajurit itu jatuh ke dalam kekacauan. Manik dingin yang dicelupkan racun perlahan muncul. Cincin cahaya hitam beriak seperti gelombang air.
Serangga-serangga jahat dan binatang beracun yang memasuki laut kesadarannya menjerit ketakutan. Mereka segera berhamburan dan mencoba menghindari manik-manik itu. Namun, cincin-cincin cahaya hitam itu telah menutupi mereka semua. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menggeliat, mereka tidak bisa terbang keluar dari otak Xian. Wajah Sa Zhao memucat. Melodi yang dimainkannya menjadi lebih tidak menyenangkan dan melengking. Masa serangga beracun di bawah kakinya berdengung dengan marah. Mendesis, mendesis, mendesis. Setiap serangga yang ditutupi oleh cahaya hitam manik dingin yang dicelupkan racun di laut kesadaran Xian berubah menjadi gumpalan asap abu-abu setelah ditarik ke dalam manik dingin yang dicelupkan racun. Dalam hitungan detik, semua makhluk kecil berbisa yang telah menyusup ke laut kesadaran Xian ditelan. Laut kesadaran Xian kembali ke keadaan semula. Mengecilkan pupil matanya, Xian tersenyum aneh. Dia membuka bibirnya untuk memuji Sa Zhao. Rasanya enak, tapi, itu pasti obat mujarab untukku. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Berhenti sejenak, dia tersenyum senang, apakah kamu masih punya? Sa Zhao bingung. Setelah beberapa saat, dia merasa sangat malu dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Setiap kali aku memainkan seruling, beberapa dari teman-teman kecil pemarah itu tidak dapat dikendalikan. Itu hanya kesalahan. Tolong maafkan aku. Sa Zhao menggenggam tangannya untuk meminta maaf, sikapnya tulus dan penuh dengan hati nurani. Itu membuat Sang Ying Yue semakin tercengang karena dia tidak mengerti keseluruhan gambarannya.